Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustian Nazefa dari kelas 5A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berlatar belakangi yang pertama Undang-Undang RI tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, pemerintah mengusulkan pendidikan yang mencakup keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban. Yang dimaksud peradaban ini adalah peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu adalah pengertian dari standar kompetensi lulusan tersebut adalah kriteria mengenai kualifikasi atau kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun tujuan dari SKL ini adalah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Adapun ruang lingkup dari SKL ini adalah terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun dimensi sikapnya, kalau SD, setara dengan SD, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kedua berkata jujur dan peduli, yang ketiga bertanggung jawab, empat pembelajaran sejati sepanjang hayat dan sehat jasmani dan rohani. Sedangkan SMP dan sejajarnya, yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kedua berkata jujur dan bertanggung jawab, dan yang keempat mempelajari pembelajaran sejati sepanjang hayat dan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga. Begitu juga dengan selanjutnya yang di SMA, yang pastinya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sejati sepanjang hayat dan sehat jasmani dan rohaninya. Sedangkan kalau dimensi pengetahuannya, SD dan sejajarnya memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Sedangkan SMP memiliki pengetahuan faktual juga dan konseptual dan prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana yang berkenaan dengan sama juga ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Sedangkan SMA sederajat memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural juga, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Jadi dimensi keterampilannya di sini, kalau SD itu diharuskan untuk dimensi keterampilan untuk semua jajaran pendidikan, diharuskan untuk siswa itu kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, dan terakhir kolaboratif dan komunikatif. Jadi melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri gitu loh. Dan di sini ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 juga tentang SKL, menimbang yang pertama itu melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SKL telah beberapa kali diubah. Adapun yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran NKRI Nomor 4301. Pasal satunya yang berbunyi SKL kelulusan SD dan SMP sebagai acuan utama pengembangan standar isi, proses penilaian pendidikan,
standar pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaannya tersebut. SKL tersebut meliputi kompetisi lulusan SD dan sederajat, kompetisi lulusan SMP sederajat, dan seterusnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang SKL yang berdasarkan undang-undang dari Kemendikbud. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.